Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang bingung bagaimana dia harus memulai usaha. Sebaiknya memulai usaha yang bisa bertahan itu biasanya salah satunya adalah mulai dari hobi. Jadi kalau kita memiliki hobi, dan hobi itulah yang harus kita tekuni. Berapa lama kita harus menekuni hobi sehingga kita menjadi jago, sehingga kita menjadi orang yang terunggul dan hebat begitu. Itu adalah biasanya jangka waktunya 10.000 jam atau sekitar 5 tahun. Maka itu kalau kita mau belajar bisnis, tidak bisa kita belajar bisnis ujung-ujung begitu. Tetapi kalau kita ini mulai dari hobi, itu biasanya bisa bertahan. Kenapa? Karena kita senang melakukannya. Karena kita senang melakukannya, dengan bisnis lalu dijadikan sebuah bisnis, ini menjadi sebuah jangka panjang. Biasanya begitu. Sehingga biasanya dalam 5 tahun pertama, bisnis itu kalau 100% bisnis itu berdiri, 80% bubar, yang tersisa 20%. Nah, mudah-mudahan Anda lah yang tersisa itu, dan Anda menjadi orang Muslim yang kuat, Muslim yang kaya. Mantap, pokoknya mantap. Boleh enak gimana? Gulai kepala kambing khas Raja Sate. Wah, mantap kieu. Gurih-gurihnya Ini ini. kieu. Aduh. Mana merah. Kamarana, iya kamarana kade gitu. Eta abu. Prabu. Padario eta si mama. Aduh. Wah. Kalau kan kasiro, aduh. Bayang-bong. Gulai kepala kambing. Raja Sate. Pengiriman ketiga. Aduh, ya. Bisnis apa yang paling baik? Bisnis itu yang biasa bisa berjalan dalam jangka panjang, itu biasanya bisa dari hobi atau dari merasa adanya kebergunaan atau kemanfaatan bagi dirinya dan ingin berbagi dengan orang lain. Contohnya adalah pada waktu itu saya terkena kolesterol sehingga berat badan saya mencapai 78 kg. Dan saya terkena asam urat, sakit sekali. Maka kata dokter harus menjaga makanan. Maka saya mulai menjaga makanan. Istri saya membuatkan pepes, ya, pepes ikan, nila, pepes tahu, serba pepes. Ternyata dari berat badan 78 turun menjadi 73 bahkan 72,5. Dan asam urat saya ini sehat. Saya berpikir kalau begitu ini bisa dipakai untuk bisnis nih, karena banyak orang yang kasusnya seperti saya. Maka itu
Alhamdulillah, pepes ikan sehat nila yang saya jual lakunya bukan main. Karena adanya kemanfaatan dan kebergunaan dan sudah terbentuk menjadi banyaknya pelanggan yang dimana mereka memiliki kasus yang sama seperti saya. Demikianlah salah satu salah satu memulai bisnis bisa dari kemanfaatan dan kebergunaan. Lebih-lebih ini khususnya untuk pembisnis pemula, yaitu pembisnis pemula itu adalah yang dia berbisnis kurang dari 5 tahun. Yaitu yang pertama adalah yang harus diperhatikan bahwa awal mula bisnis ini pada waktu mulai berdiri sampai 6 bulan pertama ini biasanya cash flow-nya negatif. Ini ya, jadi harus bersabar. 6 bulan yang kedua itu mulai bisnis itu ada hasilnya, tetapi belum maksimal, belum break even point. Dan yang ketiga, setelah 1 tahun sudah mulai ini ragu, apakah saya akan meneruskan bisnis atau saya akan berhenti. Tentu saja ini ada orang yang berhenti, ada orang yang dilanjutkan. Setelah 1 tahun ke tahun yang yang kedua, ini sudah mulai banyak pembisnis yang berhenti karena ternyata dia kelelahan di dalam menjalankan bisnisnya, sedangkan hasilnya merasa kurang, merasa belum seberapa. Dan setelah 2 tahun mulailah punya daya tahan. Tetapi setelah 2 tahun ini harus hati-hati sampai ke 5 atau 6 tahun, karena biasanya pembisnis ini suka agak sombong sedikit, yaitu di mana dia merasa mampu, maka dia berusaha merasakan bahwa dia bisa menjalankan bisnis itu. Dengan demikian biasanya diuji ini dengan emosi, ingin lebih banyak untungnya, ingin lebih banyak cabangnya, ingin lebih banyak rantingnya. Nah, ini memerlukan ada mentor, ada guru yang sudah sangat berpengalaman sehingga kerugian bisa ditekan. Setelah 5 tahun biasanya 100% perusahaan itu berdiri. Setelah 5 tahun ini 80% hilang, bangkrut. Yang tersisa yang 20% ini. Nah, begitu. Dan yang tersisa yang 20% ini, inilah pembisnis yang biasanya bisnisnya terus akan berlanjut biasanya. Jadi kalau kita mau belajar, belajarlah kepada orang yang sudah menjalankan bisnis lebih dari 6 tahun. Kalau dalam dunia pertanian, itu belajarlah kepada pembisnis yang sudah menjalankan lebih dari 8 tahun. Insya Allah, itu kita akan dapat ilmu yang sangat berharga. Intinya, jangan sombong. Lalu yang kedua adalah terbuka, carilah ilmu, bertanyalah kepada orang yang sudah berpengalaman, jadikan dia mentor. Demikianlah, kalau ini baik, sebarkan kepada yang lain. Dalam menjalankan usaha, seorang pengusaha harus memahami ilmunya. Terutama ada 5 syarat di mana perusahaan itu bisa bertahan dalam jangka panjang. Apa 5 syarat itu yang paling penting? Yang pertama adalah bahwa perusahaan itu harus diletakkan kepada bagaimana cara seluruh staf dan karyawan itu harus memahami tentang globalisasi. Bahwa era globalisasi, tempat satu dengan tempat yang lain semakin menyatu, dan siapa-siapa yang tidak mau belajar dan berlatih dan tidak mau berubah, maka akan dimakan oleh perubahan. Yang kedua adalah harus memiliki mental model. Mental model itu adalah contohnya diteriakan. Kalau di cuci laundry, "Yuk cuci jasa laundry kiloan terbaik bagi semua orang." Yes, yes, yes. Ada ikan pepes, ada pepes ayam dan sebagainya. Yuk cuci jasa laundry kiloan, pendukung politik bersih, siap membersihkan. Baju pejabat, baju politikus, baju polisi, baju tentara. Baju rakyat baik untuk semua. Yes, 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 yes.
itu sama-sama itu dilakukan atau dinyanyikan oleh seluruh karyawan sehingga menjadi sebuah semangat begitu. Ya, kalau Indonesia ini Indonesia Raya, Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang selalu diucapkan setiap hari Senin. Itulah namanya mental model. Kalau seorang Muslim, mental modelnya adalah sholat tentu saja. Nah, yang ke-1 adalah harus memahami globalisasi, siapa yang tidak mau berubah akan dimakan oleh perubahan. Yang kedua harus memiliki mental model, dan yang ketiga harus menguasai teknologi, terutama teknologi handphone sekarang. Nah, kalau dulu adalah teknologi komputer, internet, kalau sekarang teknologi handphone digital. Dan yang keempat harus memiliki kelompok belajar. Secara rutin semua warganya mengikuti kelompok belajar. Dan yang kelima adalah harus berpikir. Ada 9 langkah memulai dan menjalankan usaha sampai kita ini bisa membuat tempat usaha yang memadai. 9 langkah itu adalah yang pertama, kita harus membuat kantor di rumah kita bersama dengan istri, bersama dengan anak. Membuat kantor ini penting karena pengusaha itu banyak tempaan. Jadi kalau tidak bekerja sama membangun tim dengan yang di rumah, ini agak berbahaya. Maka itu buat kantor di rumah. Yang kedua adalah harus berani memulai dan menjalankan usaha. Berani memulai dan menjalankan usaha ini yang terpenting adalah rajin melakukan penawaran. Dan yang ketiga, tentu saja harus mampu dipercaya. Jangan hianat. Dan yang keempat, harus menguasai teknologi, terutama teknologi komputer, internet, dan teknologi handphone digital. Dan yang kelima adalah pemahaman product knowledge atau pengetahuan mengenai keunggulan produk. Dan yang keenam, penguasaan jalur distribusi barang dari hilir sampai ke tempat kita, sampai kita ini ke pelanggan. Kita harus mengetahui, mempelajari atau mengetahui dengan percis. Dan yang ketujuh adalah membangun pelanggan tetap. Kita harus memiliki database pelanggan. Dan yang ke-8 harus membangun pemasok barang tetap atau database pelanggan. Nah, setelah 8 ini terkuasai, barulah kita membangun tempat usaha yang memadai. Bisa di pinggir jalan, atau bisa membuat pabrik yang lebih besar lagi, atau bisa di mana saja, tetapi tempat usaha yang lebih memadai. Tetapi kalau belum terkuasai yang 8 item ini, ya harus bersabar. Jika kita mau menjadi pengusaha, tentu harus memiliki produk yang hendak dijual. Produk itu adalah harus memiliki keunggulan, yang dimana keunggulan itu berbeda dengan keunggulan yang lain. Contohnya adalah Kucuci, jasa laundry kiloan. Tentu Kucuci, jasa laundry kiloan, yang lain itu banyak itu, laundry itu banyak. Dan sama itu, sama-sama laundry. Tetapi apa keunggulan Kucuci laundry? Yang pertama, bahwa Kucuci laundry menggunakan kata-kata pendukung politik bersih. Itu kan sudah keren tuh. Dari nama saja sudah memiliki ciri khas yang berbeda. Lalu yang kedua apa perbedaannya? Perbedaannya bahwa Kucuci laundry adalah perusahaan bersyariat Islam, di mana hasil dari Kucuci laundry semuanya adalah untuk memajukan karyawan, untuk memajukan orang-orang yang kurang mampu. Jadi ciri khasnya adalah orang yang datang ke laundry harus memiliki niat untuk menyelesaikan pendidikan. Dan ini ciri khas ini tentu saja menjadi ciri khas yang baik. Demikianlah. Itu adalah ciri khas, berarti ada satu ciri khas yang khusus, yang berbeda dengan yang lain. Kucuci laundry, perbedaannya adalah memajukan orang-orang yang kurang mampu menyelesaikan sampai S1, sehingga menjadi sarjana. Itulah hal yang luar biasa. Demikianlah ciri khasnya. Bagaimana kita membangun sebuah desa entrepreneur? Desa entrepreneur adalah dimulai dari pemberdayaan ekonomi umat melalui memaksimalkan aset
yang dimiliki oleh desa tersebut. Banyak aset yang dimiliki, ya. Namun aset-aset itu belum digarap dengan serius. Nah, kalau mulai digarap aset-aset itu, maka mulailah aset-aset itu akan menjadikan sebuah pendapatan. Seperti halnya yang saya ketemukan ini di sebuah tempat yang namanya Gunung Windu. Ini aset-asetnya dibuat, ya, diciptakan. Memang alamnya sudah indah, ya. Namun keindahan alam ini tidak menjadi sesuatu yang istimewa jika ini tidak dimaksimalkan, tidak digarap, tidak diperkenalkan. Maka setiap desa itu memiliki keunikan, setiap desa itu memiliki kebaikannya masing-masing. Tentu insya Allah apabila digarap aset-asetnya secara serius, maka akan merupakan ciri khas dari desa tersebut. Dan apabila diviralkan melalui media massa, melalui FB, WA, dan YouTube dan sebagainya, ini menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, mari kita bangun desa kita menjadi desa entrepreneur dengan memulai maksimalkan aset-aset, bukan hanya sekedar membangun, tetapi aset-aset itu harus memiliki sebuah dampak yang dimana bisa dikunjungi banyak orang dan akhirnya banyak sesuatu yang bisa kita jual. Masyarakat sejahtera, pemasukan ke desa menjadi terpenuhi dan juga kehidupan menjadi lebih baik. Jasa Laundry Kiloan, pendukung politik bersih, siap membersihkan. Baju pejabat, baju politikus. Baju polisi, baju tentara. Baju rakyat baik untuk semua. Yes. Bawa pakaianmu kotor ke tempat cuci. Jasa Laundry Kiloan paling top, kiloin aja gak ribet, semua orang suka. Antar jemput tanpa susah, spring bag bersih tuh. Back cover sama holding, semua gampang buatmu. Ku cuci cepat bersih, bikin semua happy. Kiloin aja pasti, ku cuci terbaik. Sekali cendes, pakaian wangi terus. Harga murah pasti benar, kualitas no kompromi. Bikin hidupmu mudah, pakaianmu terjaga. Datanglah tiap hari, ku cuci yang kau cari. Ku cuci cepat bersih, bikin semua happy. Kiloin aja pasti, ku cuci terbaik. Bikin hidupmu mudah, pakaianmu terjaga.
Raja Sate, Garut Jawa Barat. Manajemen baru, cita rasa terjaga. Gulai kepala kambing, sate-sate yang lezat. Setiap sudut senyum, kenyamanan terasa. Di sini kita berkumpul, di sini kita cerita. Hangat dalam rasa, sate di atas meja. Aroma yang menggoda mengalir dalam jiwa. Setiap potong daging, semangat berkibar. Kita makan tertawa, tak kenal waktu terhenti. Di warung Raja Sate, kebahagiaan menanti. Di sini kita berkumpul, di sini kita cerita. Hangat dalam rasa, sate di atas meja. Di warung Raja Sate, Garut Jawa Barat. Manajemen baru, cita rasa terjaga. Gulai kepala kambing, sate-sate yang lezat. Setiap sudut senyum, kenyamanan terasa. Di sini kita berkumpul, di sini kita cerita. Hangat dalam rasa, sate di atas meja. Aroma yang menggoda mengalir dalam jiwa. Setiap potong daging, semangat berkibar. Kita makan tertawa, tak kenal waktu terhenti. Di warung Raja Sate, kebahagiaan menanti. Di sini kita berkumpul, di sini kita cerita. Hangat dalam rasa, sate di atas meja. Aroma yang menggoda mengalir dalam jiwa. Setiap potong daging, semangat berkibar. Kita makan tertawa, tak kenal waktu terhenti. Di warung Raja Sate, kebahagiaan menanti. Di sini kita berkumpul, di sini kita cerita.